Di zaman modern ini, kita sering dipaksa memilih menjadi rasional dan ilmiah, atau spiritual dan religius. Tapi benarkah keduanya harus berseberangan? Apa benar ilmu pengetahuan dan spiritualitas itu musuh abadi? Atau justru dua saudara tua yang sedang mencoba kembali saling mengenal? Mari kita telusuri jalur sunyi di antara logika dan rasa, dan bertanya ulang, apakah sains dan spiritualitas sedang membicarakan hal yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda? Tarik napas perlahan, dan biarkan dirimu benar-benar hadir di sini. Apa yang akan kamu dengar bukan hanya tentang sains, atau tentang spiritualitas, tapi tentang sebuah jembatan yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup, realitas, dan bahkan siapa dirimu yang sebenarnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kamu merasa topik ini menyentuh sesuatu di hatimu, klik tombol like sekarang juga, dan subscribe bila belum, agar kamu tidak tertinggal di perjalanan kesadaran berikutnya. Dan ingat, tonton sampai tuntas, karena kadang, pemahaman paling dalam baru datang di detik terakhir. Ilmu pengetahuan bertanya bagaimana, spiritualitas bertanya mengapa. Ilmu pengetahuan mengamati luar, alam semesta, materi, hukum fisika. Spiritualitas menyelam ke dalam kesadaran, makna, jiwa. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak ilmuwan besar justru terdorong oleh rasa spiritual yang mendalam. Einstein pernah berkata, ilmu tanpa agama adalah lumpuh, agama tanpa ilmu adalah buta. Sains dulu melihat dunia sebagai mesin besar, semua serba pasti. Tapi ketika fisika kuantum lahir, semuanya berubah. Partikel bisa ada dan tidak ada pada saat yang sama. Kesadaran pengamat mempengaruhi realitas. Bahkan, waktu dan ruang bukan lagi mutlak. Bukankah ini terdengar sangat spiritual? Sains kini bisa mengamati efek meditasi pada otak manusia. Ada pola gelombang otak tertentu saat seseorang mengalami kedamaian mendalam. Hormon stres menurun, rasa kasih meningkat, tapi apakah itu sekadar reaksi kimia? Atau itu tanda bahwa kita sedang menyentuh sesuatu yang lebih tinggi, lebih halus, lebih mendalam? Ilmuwan seperti Niels Bohr pernah menyatakan, bagi mereka yang tidak terkejut saat bertemu fisika kuantum, berarti mereka belum memahaminya. Jung pun menjembatani psikologi dan spiritualitas dengan konsep inconscious collective. Ia percaya bahwa pengalaman spiritual adalah bagian alamiah dari kesadaran manusia. Bahkan Rupert Sheldrake berani menyebut ada medan morfik, jejaring tak terlihat yang menghubungkan kesadaran antar makhluk hidup. Di dunia digital yang cepat dan penuh distraksi ini, ilmu pengetahuan memberi kita teknologi, tapi spiritualitas memberi arah. Tanpa spiritualitas, sains bisa menjadi senjata. Tanpa sains, spiritualitas bisa terjebak dogma. Yang kita butuhkan adalah keseimbangan, pengetahuan yang tajam, dan kesadaran yang dalam. Bayangkan jika para ilmuwan dan para spiritualis duduk satu meja. Yang satu membawa teleskop, yang satu membawa hati, yang satu menunjukkan bintang-bintang di langit, yang satu menunjukkan cahaya di dalam diri. Mereka tidak sedang bertentangan, mereka sedang melengkapi. Mungkin Tuhan dan teori relativitas memang sedang membicarakan hal yang sama, hanya lewat frekuensi yang berbeda. Mungkin hukum fisika adalah bahasa Tuhan yang ditulis dalam bentuk angka, dan meditasi adalah cara manusia mendengarkannya dari dalam. Sains bertanya, bagaimana cahaya bergerak? Spiritualitas bertanya, apa makna dari cahaya itu sendiri? Jadi, bukan soal memilih satu dan menolak yang lain, tapi bagaimana kita bisa berjalan di antara keduanya, dengan rasa ingin tahu dan hati yang terbuka. Karena di titik temu antara sains dan spiritualitas, disitulah mungkin kita benar-benar mulai memahami siapa kita sebenarnya. Jika ada satu bagian dari video ini yang menggugah hatimu, tuliskan di kolom komentar. Suaramu penting, karena dari percakapan kecil, kesadaran besar bisa tumbuh. Dan jika kamu merasa video ini membawa cahaya baru dalam perjalananmu, jangan lupa klik like, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal setiap kali kita membuka bab baru dalam pencarian diri. Kamu juga bisa mendukung channel ini lewat fitur Super Thanks. Dan untuk kamu yang ingin melangkah lebih dalam lagi, bergabunglah sebagai member di seri Kesadaran Diri, tempat kita menjelajahi makna hidup dengan lebih jernih dan mendalam. Satu hal lagi, bagikanlah video ini kepada sahabat-sahabatmu, karena ketika satu kesadaran dibagikan,
Ia bukan hanya menyentuh satu jiwa, tapi ikut mengalir dalam arus kesadaran global yang sedang bangkit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesadaran sejati selalu menyertai setiap langkahmu.